Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Salam dengan NIM 10156122064, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mencoba membuat suatu video tugas matkul sejarah kebudayaan Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang. Ada ranting bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Sedangkan secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab disebut tarikh, yang bermakna ketentuan masa atau waktu. Peradaban adalah untuk menunjukkan keadaan beradab, artinya memiliki tabiat dan pengendalian diri. Peradaban adalah kemajuan lahir batin yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa. Sedangkan Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, baik dalam hal akidah, keyakinan, syariah, hukum, ibadah peribadatan maupun muamalah, hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam sekitar. Sejarah peradaban Islam terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik merupakan masa kemajuan atau masa keemasan dan kejayaan Islam, dan dibagi ke dalam 2 fase. Fase pertama adalah fase ekspansi integrasi dan pusat kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Dan kemudian yang kedua adalah disintegrasi 1000 sampai 1200 Masehi. Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Periode pertengahan. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini desentralisasi dan desintegrasi bertambah meningkat. Periode modern pada tahun 1800 Masehi sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di barat telah timbul peradaban baru. Di samping itu, fase-fase atau periodisasi sejarah Islam menurut Abdul Hasjimi adalah sebagai berikut, yakni permulaan Islam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, dan Abbasiyah 3, dinasti Mughal, dinasti Utsmaniyah, dan kebangkitannya. Di dalam metode penyajian sejarah terdapat beberapa bagian, diantaranya adalah metode deskriptif, metode komparatif, dan metode analisis. Di dalam metode penggalian sejarah juga
terbang menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah metode lisan, metode observasi, dan metode dokumenter. Materi kelompok 2. Pertama, kita bahas apa yang dimaksud dengan pra-Islam. Masa pra-Islam atau jahiliyah bagi orang awam mungkin saja akan dipahami sebagai suatu masa yang meliputi seluruh masa sebelum datangnya agama Islam atau masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa bangsa Arab pra-Islam dikatakan mengapa bangsa Arab sebelum mengenal Islam dikenal sebagai bangsa jahiliyah? Karena pada masa itu penduduk Makkah dianggap bodoh atau ketidaktahuan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang? Mayoritas bangsa Arab sebelum Islam menganut kepercayaan yang menyembah berhala atau patung atau benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib seperti batu, pohon, kayu, binatang, dan sebagainya. Oleh karena itu di kalangan mereka terdapat beberapa nama Tuhan yang disembah seperti Uzza, Mana, Lata, dan Hubal. Bagaimana kehidupan bangsa Arab pra-Islam? Kehidupan sosial era Arab jahiliyah sangatlah buruk, di mana perbudakan menjadi hal biasa. Perbudakan dan pelacuran adalah hal yang normal. Bahkan seorang anak bisa menikahi ibu tirinya. Selain itu, pertempuran antar suku sering terjadi kecuali pada bulan tertentu yang diharamkan untuk berperang. Kondisi sosial sebagai disebutkan di atas inilah yang kemudian disebut dengan masyarakat jahiliyah pra-Islam. Sebenarnya masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri, dan martabat cinta kebebasan, setia terhadap suku dan pemimpinnya, pada kehidupan sederhana, ramah tamah, dan mahir dalam hal bersyair. Namun sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut seakan-akan tidak ada artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Pada masa itu kaum wanita menempati kedudukan terendah sepanjang sejarah umat manusia. Masyarakat Arabi pra-Islam memandang wanita ibarat piaraan atau bahkan lebih hina. Mereka sama sekali tidak mendapatkan penghormatan sosial dan tidak memiliki hak apapun. Kaum laki-laki dapat saja mengawini wanita sesuka hatinya, demikian pula mereka gampang saja menceraikan sesuka hatinya. Bila mana seorang ayah diberitahukan atas kelahiran seorang anak perempuan, seketika wajahnya berubah pasti lantaran malu. Terkadang mereka tega menguburkan bayi perempuan secara hidup-hidup. Mereka kebanyakan membunuh anak-anak perempuannya lantaran rasa malu dan khawatir bahwa anak perempuan hanya akan menimbulkan kemiskinan. Kebobrokan moral dan sosial inilah yang melatar belakangi Tuhan menurunkan risalah atau ajaran agama Islam. Dalam kondisi semacam inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan
di negeri Arabia untuk membawa risalah, namun yang perlu dicatat adalah bahwa Arabia hanyalah gambaran yang merepresentasikan diri tertatanya masyarakat, kebiadaban, kelaliman dan apapun bentuknya yang tidak mencerminkan suatu tatanan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, semestinya menerjemahkan Islam harus universal yang berlaku di manapun, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Kemudian kita beralih kepada materi kelompok 3. Islam sering didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, atau Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah